Ya, Salam. Pagi ini kita akan membahas firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama ya sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Di sini dikatakan gembalakanlah kawanan domba Allah. Ya, di ayat pertama dikatakan aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, ayat 2 di sini dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan janganlah mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis, berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, di sini jadi firman Tuhan di sini mengatakan supaya kita ya mengembalakan domba-domba yang sudah Tuhan percayakan pada kita. Ya, ini bukan hanya berbicara tentang gereja, ya, bukan berbicara secara garis besar, tapi ini boleh juga kita berbicara tentang keluarga, ya, tentang keluarga, ya. Jadi kalau kita Tuhan percayakan kita di dalam keluarga, ya, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, ya, kita harus belajar mengembalakan, ya, mengembalakan domba-domba kita. Di sini kita katakan yaitu sebagai anak-anak kita, ya, keluarga kita. Supaya apa? Supaya kita mengembalakan mereka dengan firman Tuhan yang benar, ya, mengembalakan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Karena di sini dikatakan di ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita harus menggembalakan, ya, menggembalakan keluarga kita, menggembalakan rumah tangga kita, ya, dengan sukarela. Dengan sukarela maksudnya ya dengan ya benar-benar kita memang mau ya melihat keluarga kita, melihat istri kita, melihat anak-anak kita itu untuk mengenal Tuhan dengan baik. Ya, maka dikatakan kita layan dengan sukarela, ya, dengan kehendak Allah katanya. Ya, dan jangan karena mau mencari keuntungan, ya. Ya, jangan karena ada maksud sesuatu, ya, kita menasihati mereka, kita mengajari mereka, kita membimbing mereka bukan karena ada maksud sesuatu, tapi ya memang murni, ya, karena kita mau supaya keluarga kita itu mengenal Tuhan dengan baik. Ya, itu masuk dari yang ayat yang kedua dikatakan, kemudian yang ketiga dikatakan juga jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, di sini dikatakan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, ya, kalau kita ingin menjadi seorang gembala, ya, terutama dalam lingkup kecil, ya, kita sendiri, ya, keluarga, rumah tangga, ya, suami, istri itu, ya, Tuhan katakan di sini dikatakan kepada kita di ayat yang ketiga supaya kita menjadi teladan, ya, menjadi teladan bagi keluarga kita, ya, menjadi teladan bagi orang lain, menjadi teladan dimanapun kita berada, karena Tuhan katakan ya kita harus menjadi teladan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa? Ya itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, ya, apapun ya resikonya, ya, apapun masalahnya, ya, Tuhan menuntut kita supaya kita tetap jadi seorang gembala, ya, jadi seorang pemimpin, jadi seorang
kepala rumah tangga yang benar-benar jadi teladan, ya. Dari teladan maksudnya jadi berkat, ya, bagi keluarga kita, bagi orang lain, ya. Dimanapun kita berada, Tuhan tuntut kita supaya menjadi berkat, menjadi terang. Katanya kenapa? Karena ya eh, banyak di zaman sekarang ini kita lihat pemimpin, ya, gembala, apapun itulah yang namanya, ya, ya banyak yang menyalahgunakan jabatannya, banyak yang menyalahgunakan kekuasaannya. Kenapa? Karena mereka anggap bahwa ketika aku sudah memiliki jabatan, ya, jadi kepala, jadi bos, jadi apapun itu, banyak yang mereka lupa, ya, banyak yang mereka tidak sadar bahwa ketika Tuhan angkat mereka menjadi pemimpin, menjadi gembala, menjadi kepala dalam rumah tangga itu, ya, yang Tuhan mau itu supaya kita menjadi teladan, maksudnya menjadi contoh, ya, menjadi contoh bagi dimanapun kita berada, juga dalam pekerjaan, ya, di sekolah, ya, makanya dikatakan di sini, dikatakan di ayat yang ke-5, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, hendaklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Di sini dikatakan, ya, Tuhan ajarkan kita supaya kita belajar untuk merendahkan hati, ya. Bukan cuma berbicara kepada orang-orang muda saja, ya, tapi kepada kita semua yang mengenal Tuhan dengan baik. Tuhan ajarkan kepada kita supaya kita boleh merendahkan hati kita di depan Tuhan, ya, baik itu orang tua, orang muda, karena banyak juga orang muda yang jadi pemimpin, kan. Iya, banyak orang muda yang menjadi pemimpin di zaman sekarang ini. Contohnya wakil presiden kita, ya, ya. Dia seorang yang muda, tapi bisa dipakai Tuhan luar biasa untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Ya, kenapa? Ya, kalau Tuhan percayakan dia, berarti Tuhan mau harus ada yang dia lakukan, ya, sebagai pemimpin. Ya, kita lihatlah zaman sekarang ini, ya, ya, kurang lebih banyak perubahan yang dialami, yang dirasakan, ya. Itu semua kan karena, ya, Tuhan punya kepercayaan aja mungkin sama wakil presiden kita, ya, orang-orang muda yang dipakai Tuhan untuk memimpin, ya, bangsa ini. Jadi kepada kita juga pada pagi ini Tuhan ajarkan kepada kita, ya, kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi kepala, ya, pinomat jadi kepala dalam rumah tangga, ya, biarlah kita membimbing keluarga kita, ya, membimbing anak-anak kita, istri kita kepada kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan dengan ikhlas, katanya, ya, dengan ikhlas, ya, dengan tanpa paksaan, ya, dengan menjadi contoh, ya, menjadi berkat, ya, menjadi panutan, ya, bagi keluarga kita, ya, itu secara garis kecil, ya. Tuh, walau Tuhan nanti Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk boleh menjadi seorang pemimpin yang besar, ya, tetap lakukan, karena Tuhan bilang kalau kita percaya setiap perkara yang kecil, maka Tuhan akan berikan perkara yang besar, katanya, ya. Jadi intinya, ya, ya, lakukan saja tugasmu, ya, sebagai pemimpin, ya, baik juga dimanapun apa nanti yang Tuhan percayakan kepadamu, baik juga pemimpin di sekolah, ya, yang mungkin kau jadi ketua OSIS, jadi ketua kelas, ya, ya, lakukan terbaik, ya, dengan ikhlas, ya, jangan karena sudah merasa kita pemimpin, wah, langsung bilang, oh, aku nih raja, aku bos, jangan, ya. Ya, tetap kita jadi contoh, ya, tetap kita jadi berkat, ya, jadi teladan bagi bawahan kita, bagi anggota-anggota kita. Kalau kita sudah memiliki apa namanya, sudah merasa, ya, kita sudah memiliki anggota, ya, jadi berkat, ya, jadi panutan, ya, iya, jadi panutan, katanya. Kemudian dikatakan di sini ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, kita tahu bahwa iblis itu tidak pernah senang, ya.
Iblis itu tidak pernah senang dengan kehidupan pemimpin-pemimpin, gembala-gembala yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ingat, iblis tidak pernah senang. Ya, apapun ceritanya, ya, iblis tidak pernah senang melihat gembala-gembala itu, melihat pemimpin-pemimpin itu, ya, melihat atasan-atasan itu yang takut akan Tuhan. Ya, iya, iblis paling tidak senang itu. Ya, kenapa? Ya, kalau pemimpin itu sudah benar, ya, kalau gembala itu ya sudah benar, kalau kepala rumah tangga itu hidupnya sudah benar, sudah berkenan di hadapan Allah, maka itu salah satu musuh terbesar iblis. Ya, iya, iya. Itu musuh terbesar karena dikatakan bahwa pemimpin itu adalah kunci utama ya untuk kemajuan, mau itu suatu bangsa, mau itu suatu perusahaan, mau itu keluarga, dalam rumah tangga ya. Ya, apa? Iya, dalam pekerjaan, kalau gereja, ya, kalau pemimpinnya sudah benar maka wah, ya kita lihat banyak ya banyak gereja-gereja yang sekarang besar luar biasa dipakai Tuhan karena pemimpinnya yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Salah satu pemimpin yang benar ya Tuhan pakai, gerejanya besar luar biasa dipakai Tuhan, urapannya luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena mereka memiliki pemimpin yang benar di hadapan Tuhan ya, memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan ya. Iya, jadi dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini Tuhan ajarkan kita untuk boleh menjadi pemimpin ya, minimal memimpin keluarga ya, memimpin rumah tangga ya. Kalau kau pemimpin suatu perusahaan ya puji Tuhan ya, kalau kau memimpin suatu kota, bupati, apapun contohnya ya puji Tuhan ya. Tapi ingat ya, kalau kau sudah memimpin sesuatu ya, pinomat sekecil-kecilnya memimpin kepala rumah tangga ya, kau harus jadi contoh yang baik ya bagi anggotamu, jadi berkat ya, ya, jadi teladan ya. Kenapa? Karena itu yang firman Tuhan mau, yang firman Tuhan kehendaki. Kalau kita sebagai pemimpin ya, sebagai apapun itulah yang disebut dengan namanya pimpinan ya, Tuhan ajarkan kita supaya kita boleh jadi berkat ya, jadi contoh bagi orang lain ya, melayani dengan ikhlas ya. Iya, melayani dengan ikhlas, jangan sedikit-sedikit merasa aduh capek kali ya kan, sedikit-sedikit merasa aduh susah kali jadi pemimpin ini, jadi ketua ini ya capek kali ya kan. Iya. Ya itu ya risiko, tapi Tuhan katakan kalau kita setia perkara yang kecil, ya Tuhan akan memberikan kepada kita perkara yang besar. Ya, jadi intinya eh, firman Tuhan pada pagi ini mengajarkan kita ya, kalau kita ingin mau menjadi seorang pemimpin ya, dalam kondisi apapun ya, kita harus tetap jadi berkat bagi orang lain, terutama bagi jemaat, bagi anggota ya. Kita harus jadi contoh ya, kita harus jadi teladan dalam sikap kita ya kan, dalam perbuatan kita, dalam tingkah laku kita, dalam ucapan kita ya. Kita harus jadi teladan ya. Itu maksudnya dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9 ini dikatakan ya. Jadi pagi ini renungan kita, mari kita menjadi seorang pemimpin ya yang melakukan sesuai dengan firman Tuhan ya. Mari kita jadi seorang kepala rumah tangga yang boleh mengandalkan Tuhan ya. Mari kita menjadi seorang atasan yang benar-benar menjadi atasan yang jadi berkat ya, yang jadi contoh, yang jadi teladan ya. Siapa teladan kita? Ya, teladan kita adalah Yesus ya. Teladan kita adalah Kristus. Ya, jangan jadi kita ambil teladan-teladan yang lain ya, karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan janji-janji Allah. Jadi dikatakan kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin, ingin menjadi seorang kepala yang benar-benar berjalan sesuai dengan firman Tuhan, teladanilah Yesus ya, teladanilah Kristus
dalam kehidupan kita. Ya, jangan teladani yang lain. Nanti kalau kita teladani yang lain, ya maka kita akan menjadi serupa dengan yang kita teladani. Ya, iya. Ya. Jadi kalau kita katakan kita anak Tuhan, ya kita harus meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Ya, itu dia pada pagi ini renungan kita dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Ya, mari kita jadi seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kepala rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jadi teladan, jadi berkat, ya, jadi contoh dalam setiap tindakanmu, dalam setiap perbuatanmu, dalam ucapanmu, ya, dalam perkataanmu, dalam tindakanmu, jadi berkat, ya, jadi contoh, jadi teladan, ya. Binomat tidak bisa banyak, ya, bagi keluargamu, ya. Kalau sesudah keluargamu sudah kau berkati, ya, sudah jadi contoh, ya, keluar, ya itu, karena itu fungsinya kita, ya, ya. Semakin kita Tuhan berikan banyak pengertian, banyak pengetahuan tentang firman Tuhan, ya, mari berikan kepada orang lain, ya, berikan dengan cuma-cuma, jangan takut, ya, ya, jangan khawatir, ya, karena Tuhan berikan kepada kita hikmat untuk berbicara, Tuhan berikan hikmat kepada kita untuk berkata-kata, ya, itu kan gratis, ya, ya, jadi berikan pada orang lain, sampaikan kepada orang lain, ya. Masalah dia tidak terima, masalah dia tidak senang dengan firman Tuhan yang kita sampaikan, ya itu urusan dia, ya. Intinya kita sampaikan, karena firman Tuhan katakan siap atau tidak siap waktunya, ya, beritakan firman-Ku. Ya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, ya, beritakan firman Tuhan. Ya, mau orang nggak suka, ya terserah mereka, ya. Mau orang nggak senang dengan perkataan kita, yang mau dianggap orang kita, Allah sok pinter, sok hebat, ya terserah mereka, ya. Intinya kita sampaikan firman Tuhan, ya, ya untuk supaya orang boleh lebih mengenal Tuhan. Ya, karena di zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang nggak suka dengan firman Tuhan. Ya, di zaman sekarang ini banyak orang yang nggak suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, mendengarkannya aja tidak suka, apalagi mau melakukan. Ya, ya, mendengarnya aja nggak suka, bagaimana melakukan. Ya, jadi jadilah kita orang-orang yang mau suka mendengarkan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan bilang dalam Mazmur 1, ya, ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan, ya, diberkatilah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, ya. Ya, berbahagia, maka dia akan seperti apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, itu intinya. Jadi jangan pernah kita tidak suka kepada firman Tuhan. Ya, kita harus suka kepada firman Tuhan karena kalau kemarin kita pernah bahas tentang si Yusuf, ya, kemarin pernah di gereja dibahas tentang si Yusuf, ya. Aku sangat merasa senang. Kenapa? Dikatakan bahwa Yusuf ini adalah orang yang selalu disertai, kan? Dalam setiap pekerjaan itu selalu berhasil dalam hidupnya. Iya, salah satunya ya ini, ya, suka memperkatakan firman Tuhan, suka, ya, memberitakan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena ketika kita memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang lain, ya, maka Tuhan katakan kau akan berhasil. Ya, ya, intinya bukan kita mau memikiri berkatnya saja, enggak, tapi ya sebagai anak Tuhan, ya, tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan, ya, memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Ya, ya, itu tugas kita sebenarnya. Makanya dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ya,
Berarti kalau kita mengatakan kita murid Kristus, ya, kita harus memberitakan, ya, kita harus mengajari orang, ya, supaya mereka boleh mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan mereka, ya. Jadi itu pada pagi ini, ya, firman Tuhan yang boleh kita bagikan. Semoga pada pagi ini kita semua diberkati, ya. Ya, jadilah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Jadilah pemimpin-pemimpin yang boleh jadi berkat, jadi teladan, jadi contoh, ya, pinomat bagi keluargamu, bagi gerejamu, bagi perusahaanmu, bagi kotamu, bagi negaramu, dimanapun Tuhan percayakan kau sebagai seorang pemimpin, ya, teladanilah hidup Yesus, ya, yang selalu mengasihi, ikhlas, tulus ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu apapun, ya. Ya, jadi intinya pada pagi ini, mari kita maju, berjalan terus sesuai dengan firman Tuhan, karena dikatakan diberkatilah orang yang kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan, maka hidupnya akan berhasil, hidupnya akan diberkati Tuhan sampai akhir tuanya, ya. Pada pagi ini, ya, diberkati kita semua, maju terus dalam Tuhan. Makin kita beritakan firman Tuhan pada orang-orang lain, supaya orang-orang boleh suka, ya, kepada firman Tuhan yang kita beritakan, ya. Itu pada pagi ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.